Shalom BPCC, saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan diri dengan baik karena minggu ini, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami keluarga besar JKI BPCC menaruh hormat kami yang tertinggi kepada Engkau. Hari ini kami akan segera memulai ibadah kami. Biar segala hormat, pujian, dan syukur hanya kami pulangkan kepada Engkau. Nama yang luar biasa, nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kekuatan dalam hidupku, menolongku.
dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
kan setia melayani kasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani kasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia, janji-Mu ada kami. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada dalam hidupku, tak pernah berubah selama-lamanya. Yesus, Kau selalu setia. Yesus, janji-Mu selalu ada kami, tak pernah Kau tinggal kasih-Mu selamanya. Haleluya, Kau sungguh ajaib bagiku. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat di BPCC Bali. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Peter yang mempercayakan mimbar ini kepada saya. Ya, puji nama Tuhan. Tetap sehat, tetap pakai masker, ya, tetap jaga jarak agar kita tetap senantiasa sehat selama masa pandemi ini. Puji nama Tuhan. Tema renungan khotbah pagi ini saya beri judul dengan judul Menara Pandang, ya. Menara Pandang. Menara Pandang. Nah, saya lupa hampir 2 tahun yang lalu saya pernah ke Belitung, ya. Nah, di Belitung itu kita naik kapal kecil kayak sampan begitu tapi pakai mesin. Kemudian kita ke satu pulau namanya Pulau Lengkuas, Bapak Ibu. Nah, Pulau Lengkuas ini di sana ada menara tinggi, ya. Hampir kalau nggak salah menara itu bisa sampai ya 70 meter, 80 meter begitu. Nah, menara ini dibangun tahun 1882 oleh Belanda, ya. 1882 oleh Belanda, dan kemudian kita bisa melihat keindahan alam yang luar biasa, ya. Saya naik ke sana sama istri, tapi istri dia naik cuma di lantai berapa itu, ya, di lantai yang agak nggak terlalu tinggi, tapi saya naik sampai pol atas, ya, sampai pol atas. Dan kemudian dari atas itu bisa saya lihat, waduh, pemandangan yang luar biasa indah, ya. Saya bisa melihat kapal-kapal kecil bersandar di pantai dengan warna-warna yang indah, ya. Saya bisa lihat pulau-pulau yang jauh, ya. Ada namanya Pulau Garuda, pulau apalagi itu, Pulau Perkasa, ya. Lihat lautan luas, ya.
Saya bisa lihat sekeliling saya, padahal luas pulau itu nggak terlalu besar, sekitar cuma 1 hektar ya. Tapi memang ada menara pandang yang bagus dan kemudian kita bisa lihat sekeliling kita dengan sangat-sangat leluasa ya, dengan sangat leluasa ya. Lain misalnya, kalau misalnya tadi saya nggak mau naik menara pandang ini, kemudian saya cuma begitu kapal saya bersandar di pantai, kemudian saya turun dan kemudian saya nggak mau naik. Paling-paling yang saya lihat apa? Paling pantai, ya, kapal dengan jarak pandang yang dekat, dan cuma hanya sekedar ya pohon-pohon di sekitar saya. Cuma itu, ya. Tapi beda kalau saya pas naik ke atas, wih, saya lihat semuanya berbeda, ya. Lebih indah. Saya mempunyai wawasan yang lebih lengkap tentang pulau itu, ya. Saya bisa tanya ke guide saya, ini pulau ini kapan didirikan menara pandang dan sebagainya. Ya. Saya bisa lihat sekeliling saya dengan sangat puas, ya, memuaskan pandangan mata saya. Nah, demikian juga dengan wawasan. Ya. Wawasan kita sebagai orang Kristen harusnya wawasan kita tentang Tuhan Yesus, pengenalan kita tentang Tuhan Yesus harus dengan wawasan yang sangat luas. Ya. Jangan mempunyai pandangan yang sempit. Jangan punya sudut pandang yang cuma satu sudut pandang saja. Saya akan kasih beberapa contoh bagaimana kalau sudut pandang itu begitu sempit, maka itu hati-hati ya, akan menghancurkan iman kekristenan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga lihat ada medsos ya. Saya banyak cerita untuk renungan kali ini, untuk khotbah kali ini. Ada medsos yang ceritanya tentang adanya seorang bapak yang namanya Pak Hartono. Ya. Dia punya anak 3 laki semuanya. Ya. Dia punya wawasan yang, anak saya kalau sekolah luar negeri, semuanya akan jadi orang yang sukses. Ya. Kemudian dia sekolahkan luar negeri 3-tiganya. Dengan kecukupan ekonominya, dia mampu membiayai ketiga anak ini di luar negeri. Ya. Dia sangat bangga dengan anak-anaknya. Ya. Dia cerita ke tetangganya mungkin ya, ke teman-teman sejawatnya, anakku di luar negeri ya, mungkin satunya di Amerika, satunya di London, atau satunya mungkin di Australia begitu ya. Semuanya serba luar biasa ya. Tapi kemudian saatnya tiba, istri Pak Hartono ini sakit ya. Dan kemudian sampai kemudian akhirnya meninggal dunia. Saat meninggal dunia, si papa ini telepon anaknya, "Nak, Mama pulang, Mama sudah berpulang ke surga. Kamu pulang ya, segera pulang. Mama dalam 2-3 hari lagi akan dimakamkan." Apa yang jawab ketiga anaknya tadi? Yang paling gede bilang, "Pak, saya tidak mungkin pulang, Pak. Saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini ada meeting dengan bos-bos besar yang harus saya kerjakan saat ini. Pekerjaan ini tidak bisa ditinggalkan." Anak yang kedua ditelepon. Anak yang kedua bilang, "Pak, saya baru bekerja 3 bulan. Ya. Kalau sampai saya lepaskan pekerjaan ini, salah-salah dengan pulang ke Indonesia, salah-salah pekerjaan saya akan lepas." Anak yang ketiga ditelepon, "Waduh Pak, maaf, saat ini saya lagi ujian. Kalau saya pulang ujian saya gimana?" Si papa yang tanda petik ya, kalau saya bilang mungkin sukses dalam mendidik anak, mungkin ya tanda petik, sukses dalam mendidik anak ya. Kalau kita tahu didikan anak itu ada apa? Asih, asah, asuh ya. Asahnya boleh ya, asahnya boleh ya. Saya percaya asahnya luar biasa, anaknya pandai-pandai, anaknya pinter-pinter, sekolah luar negeri semua, jadi kebanggaan papanya. Tapi asih dan asuhnya mungkin ya yang kurang ya. Sehingga si papa ini menjadi kecewa berat. Dan kemudian dia tuliskan di medsos, betapa saya salah dalam mendidik anak-anak saya. Karena apa? Karena wawasan si papa tadi itu, kalau boleh saya bilang, wawasannya cukup sempit ya. Nggak meluaskan pandangan kemana-mana ya. Dia hanya melihat kalau anakku pintar, kalau anakku pandai, jadi orang luar biasa, jadi orang kaya, dipandang orang, dihormati orang. Salah Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa kalau kita memandang sesuatu ya, kemudian kita bisa pandangan itu menjadi luas ya, seluas mungkin.
Kalau bisa kita ambil dari berbagai sudut pandangan, ya, sebelum kita mengambil satu keputusan. Dan saya yakin dengan hal ini, apalagi kalau sudah didoakan kepada Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percaya, jadi baik, ya, jadi luar biasa. Ya. Coba kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Demikian pula dengan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Biarlah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu seperti kita punya menara pandang, ya. Seperti yang saya cerita di Pulau Lengkuas tadi itu, ya. Pandangan kita menjadi luar biasa luas. Kita tahu sudut-sudutnya kehidupan kerohanian kita, ya. Tidak cuma diambil satu sudut tok saja, ya. Katakanlah mungkin, oh Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu penuh dengan mujizat, Tuhan Yesus penuh dengan kesembuhan. Saya ikut dia karena dia memang pembuat mujizat dan kesembuhan. Hati-hati, hati-hati, ya. Coba kita baca ayat ini. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, dari ayat ini kita tahu ternyata wawasan kita yang tadi katakanlah mungkin kita percaya Tuhan Yesus karena memang ada kesembuhan yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa buat kehidupan. Ternyata awal dari ayat ini sudah dibilang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya sudut pandang yang katakanlah melihat kemujizatan Tuhan Yesus. Sudut pandang yang bukan hanya dinikmati oleh 5.000 orang yang makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian dia melihat betapa luar biasanya Nabi ini, betapa luar biasanya orang ini. Dia tidak melihat sudut pandang yang lain. Padahal Tuhan Yesus mempunyai sudut pandang yang luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari apapun juga. Apalagi yang cuma namanya mujizat. Saya tidak mengecilkan mujizat, Bapak Ibu. Saya juga percaya dengan mujizat. Saya kepingin juga mujizat itu terjadi setiap hari dalam kehidupan saya. Siapa yang tidak kepingin? Bapak Ibu juga kepingin, bukan? Kita belajar lebih lanjut. Wahyu 21 ayat yang ke-6-7. Wahyu 21 ayat 6-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah, dikatakan apa? Alfa dan Omega, ya. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kehidupan ini ternyata wawasan itu untuk mengikut Tuhan. Bukan wawasan yang katakanlah mungkin wawasan yang serba dunia gemerlap ini. Serba yang dinikmati oleh mata, oleh daging kita, oleh alat peraba kita, oleh lidah kita. Bukan, ya. Ada yang lebih luar biasa dari itu. Dan kita harus mengetahui itu. Bukan hanya mengetahui, kita harus mengenal itu. Bukan hanya mengenal, tapi kita harus masuk di dalam bagian yang itu, ya. Bukan hanya bagian yang cuma katakanlah kulitnya saja, ya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kunya Tuhan Yesus luar biasa. Percaya kepada Tuhan Yesus itu sama dengan percaya kepada Allah Bapa di surga, pencipta alam semesta. Itulah Allah kita, itulah Yesus kita, ya. Yang lebih luar biasa dari apapun juga yang ada di dunia ini, yang lebih luar biasa dari mujizat, yang lebih luar biasa dari kesembuhan, yang lebih luar biasa dari kekayaan yang kita nikmati. Bahkan lebih luar biasa mungkin dari keluarga kita, dari istri kita, dari siapapun juga yang kita punya di dunia ini. Dialah Allah itu. Saya ingin memberi contoh, ya. Paling tidak ada 2 contoh, ya. Kalau orang tidak mengerti tentang Tuhan Yesus secara lengkap, ya, tidak mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mengenalnya dari mana sih? Gampang, Bapak Ibu. Kita punya Alkitab kita, baca tiap hari, ya. Nggak perlu kita ngebut bacanya, ya. Kadang-kadang orang baca Alkitab target, ya. 5 pasal sehari, 1 tahun habis. Atau 4 pasal sehari, 1 tahun habis. Saya dulu juga sama seperti itu juga, jujur, ya. Tapi lebih baik, ya, lebih baik. Kalau 1 hari pun 1 pasal, tidak masalah. Tapi baca betul,
Kemudian tiap kata-kata itu, nikmati tiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab kita. Dia ngomong apa, dia cerita tentang apa. Bila perlu kalau kita bisa hafalkan dengan cepat, hafalkan ayat itu. Jadi modal buat kehidupan kita, menjadi peluru dalam segenap kehidupan kita. Nanti itu menjadi persiapan yang sangat luar biasa. Kalau ada apa-apa dalam kehidupan ini, ada masalah, ada apapun juga, kita siap dengan peluru yang banyak. Ya. Kalau sudut pandang kita terlalu sempit, hancur Bapak Ibu. Contoh yang pertama, Herodes. Kita tahu Herodes waktu ditanya sama orang Majus itu datang, orang Majusnya tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Herodesnya kaget luar biasa. Hah? Ada raja yang baru lahir. Ini berarti satu ancaman bagi kedudukanku ya, di masa depan. Ya. Ancaman bagi anak-anakku yang akan menggantikan aku jadi raja. Ya. Siapa raja itu? Kemudian Matius 2 ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dia merasa tersaingi. Apa dampaknya? Dia berpikir, raja ini akan menggantikan aku. Secara duniawi, secara posisi, dia akan tergantikan oleh yang namanya mungkin raja yang sudah dilahirkan di Bethlehem ini. Dalam keadaan ketakutan, dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa jahat. Ya. Dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa, dikecam oleh banyak orang. Tapi itulah Herodes. Itulah orang yang tidak gampang untuk boleh dikalahkan oleh siapapun juga. Ya. Dia terkenal dengan kekejamannya. Matius 2:16-18 dikatakan seperti ini. Matius 2:16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Orang yang tidak punya menara pandang, hancur. Orang yang tidak punya wawasan yang luas, apalagi memang dia begitu jahat, baru tahu Yesus lahir, baru tahu. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus jadi malapetaka yang luar biasa di Yerusalem. Ya. Dia tidak mempunyai menara pandang yang untuk meluaskan pandangannya. Sangat cepat, sangat sempit, dan untuk mengambil keputusan jadi salah besar dalam kehidupannya. Hati-hati. Apa tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bisa, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, baca Alkitab aja nggak pernah ya. Kalau pas minggu kita gereja, apalagi kalau saat pandemi seperti ini, gereja hampir semuanya online ya. Kita bisa beribadah di rumah dengan kadang-kadang ya, tanda petik dengan seenak kita ya. Mungkin dengan duduk di kasur, dengan leyeh-leyeh, apa bahasa leyeh-leyeh bahasa Indonesianya ya, dengan sangat santai begitu mungkin. Apapun juga kita bisa lakukan ya. Dengan kebaktian online yang kita bisa lihat di mungkin kalau kita pakai HP, kita bisa pakai HP. Kalau kita bisa punya Smart TV, wah kita bisa menikmati Smart TV yang besar untuk menikmati ibadah online. Sangat luar biasa ya. Dan saat itu mungkin Alkitab nggak pernah kita pegang ya. Alkitab mungkin kita tidak akan pernah baca ya. Alkitab itu kan cuma kadang-kadang tanda petik buat orang Kristen yang baik. Saya katakan baiklah, katakan. Nggak tahu yang lebih baik gimana ya. Cuma sekedar dibawa ke gereja, kemudian ditaruh di bangku, kemudian dengar firman Tuhan, tanpa buka buku Alkitab, kemudian Alkitab itu dibawa pulang kembali. Iya apa iya? Iya apa iya? Iya apa tidak? Semoga semuanya tidak ya. Semoga saya yakin dan percaya jemaat BPCC Bali tidak akan ada yang melakukan seperti itu. Baca Alkitab setiap hari ya. Tidak tahu 1-2 pasal atau bahkan mungkin kalau kita tidak punya waktu terlalu sibuk, ambil kesempatan numbuk 5-10 ayat ya. Baca itu, renungkan firman Tuhan. Masukkan itu tiap hari akan lebih menguatkan kita sehingga wawasan kita menjadi luas untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Itu akan lebih mengamankan rohani kita. Puji nama Tuhan.
Kita lihat lagi satu contoh. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, semua orang Yahudi khususnya, ya, dia mempunyai pandangan bahwa Yesus ini luar biasa. Dia melihat mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ya. 5.000 orang makan, ya. 4.000 orang makan. Sisanya banyak sampai dikatakan 12 bakul. Ya. Orang mati bangkit, ya. Orang sakit sembuh. Sehingga mereka punya wawasan. Mereka dalam tekanan bangsa Romawi, ya. Mereka dalam keadaan susah. Mereka dalam keadaan dijajah oleh bangsa asing, ya. Mendah, bahasanya mendah itu apa ya? Sekali lagi muncul bahasa-bahasa yang seperti ini, bahasa yang sangat saya kenal, pas di hati, ya. Seandainya saja, ya, seandainya saja Yesus ini mau menjadi raja, wah, luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan dia dengan mujizatnya yang luar biasa? 5.000 orang makan bersama-sama, orang mati bangkit. Siapa manusia yang bisa mengalahkan dia? Siapa musuh yang bisa menghadapi bangsa Yahudi saat itu? Tidak ada. Dan pikiran ini masuk dalam sanubari mereka, masuk dalam otak mereka, dan mereka berkeinginan Yesus jadi raja. Ya. Makanya waktu dikatakan Yohanes 6 ayat 15 dikatakan seperti ini. Yohanes 6 ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya. Dan kita tahu memang tujuan Yesus untuk ada di dunia ini bukan untuk jadi raja dunia, ya. Kita tahu semua bahwa raja di dunia ini, semua raja di dunia ini di bawah kakinya kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu dengan persis hal itu, ya. Dan dia sangat mengerti apa yang harus diberikan kepada umat manusia saat itu. Dia berikan kasih-Nya, dia berikan penebusan dosanya, dia digantung di kayu salib Golgota, dan itulah dia. Ya. Dan itulah Yesus kita. Bukan hanya sekedar Yesus yang membuat mujizat dan kesembuhan di dunia ini. Dan itu merasuki dalam seorang tokoh yang namanya Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus, yang ikut dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Kemana-mana ikut. Tapi dia mempunyai cita-cita yang sangat kuat, bahwa satu saat Yesus ini akan jadi raja mereka. Yesus ini akan jadi kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Romawi. Dan kita tahu titik pandang yang seperti ini ternyata salah, ya. Titik pandang yang seperti ini ternyata sangat menghancurkan, ya. Baik bagi Yudas sendiri juga bagi wawasan luas, ya. Sehingga apa akibatnya? Dia mempunyai wawasan, ternyata, ya, aku ikut dia 3,5 tahun, ya. Ternyata yang dia ceritakan, yang dia sampaikan, ya, kayaknya ini bukan untuk menjadi raja dunia, ya. Orang banyak aja mau ngajak dia jadi raja, dia nggak mau, dia nolak. Kayaknya ini bukan maunya dia, ini. Kayaknya ini nggak cocok dengan yang menjadi wawasannya selama ini, ya. Kemudian Yudas menjadi sangat kecewa mungkin saat itu. Yudas menjadi, aduh, ternyata cita-citaku kayaknya belum berhasil tentang Tuhan Yesus. Nah, ada tafsir, ya, tafsir. Namanya tafsir, ini tafsir politik. Boleh dipercaya, boleh tidak, ya. Tidak ada di Alkitab, tidak ada di Alkitab, ya. Tapi ini tafsir orang membaca wawasannya Yudas. Sebab memang Yudas ini adalah salah satu sekte, dia adalah pengikut salah satu sekte di Yahudi yang cukup ngetop saat itu juga, ya. Ada di Yahudi itu ada yang namanya Farisi, ada yang namanya Farisi kan, ada yang namanya Eseni, ya. Ada yang namanya apa lagi itu? Saduki, ya. Saduki, Farisi, Eseni, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Selot, ya. Namanya Selot. Nah, Selot inilah yang salah satu sekte yang betul-betul cukup radikal untuk boleh, kalau dia bisa, dia kepingin menghancurkan penjajah Romawi, ya.
Sehingga dia kemana-mana katanya dia bawa belati kecil. Ya. Dia hidup di dunia politik, bagaimana caranya menghancurkan bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Ya. Dia bawa belati kecil kalau ada orang yang berkhianat atau menjadi pengkhianat dalam bangsa Yahudi, atau ketemu orang yang cinta dengan kerajaan Romawi, pada saat sepi dia bunuh dan kemudian cepat-cepat dia kabur. Ya. Dia sangat benci itu. Dan salah satu pengikutnya adalah Yudas ini. Dan kita tahu pada saat Yudas sangat kecewa berat, selama 3 tahun setengah dia mengikut Tuhan Yesus, ternyata tidak sesuai dengan cita-citanya dia, maka dia mengambil langkah yang terakhir. Ini namanya tafsir, ya. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Ditafsirkan seperti ini. Orang ini menafsirkan bahwa Yudas ini mempunyai pemikiran, nanti kalau satu saat Tuhan Yesus ini belum dipepetkan, ya, belum dipojokkan dalam satu masalah yang besar. Coba tak pojokkan dalam satu masalah yang besar, pasti mujizatnya akan keluar, pasti kekuasaannya akan muncul, ya, pasti kekuatan yang luar biasa itu akan tampil dan orang semua akan ketakutan melihat Yesus. Kemudian dia ngambil keputusan, dia serahkan Yesus dengan 30 keping perak, ya. Dan pada saat dia serahkan itu dan kemudian pada malam itu Tuhan Yesus dipegang, kemudian akan siap-siap disalibkan, dianiaya demikian rupa. Ternyata dia sangat dikecewakan kembali. Yudas ini 100% dia sangat kecewa dengan kehidupan Yesus. Ternyata Yesus nggak berontak, Bapak Ibu. Ternyata Yesus nggak protes sama sekali. Tuhan Yesus pasrah seperti domba yang mau disembelih lehernya. Ya. Dia menyerahkan kehidupannya total. Dia tahu memang itu wawasan yang diminta oleh Bapa di surga, untuk menyerahkan kehidupannya sepenuhnya, ya, dikorbankan di atas kayu salib juta untuk menebus dosa umat manusia. Siapa itu? Saya, juga Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita tahu wawasan Yesus seperti itu, harusnya kalau kita punya satu menara pandang yang luar biasa tentang Yesus, kehidupan ini akan menjadi enteng. Kita akan tidak melihat bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu selama kita mengikut Yesus bukan hanya mujizat dan kesembuhan, ya. Damai sejahtera di dunia, uangnya banyak, tidak pernah kekurangan satu apapun juga, tidak seperti itu. Tapi juga harus kita mengetahui bahwa mengikut Tuhan Yesus itu juga ada penderitaan yang dalam, ya. Mengikut Tuhan Yesus itu juga ada sesuatu yang menjadikan kehidupan kita tertekan, ya. Banyak masalah dan sebagainya, ya. Saya barusan tadi siang aja telepon sama salah satu teman saya, umur 72 atau 73, ya. Saya manggil dia Ci Ong Ing, ya. Barusan aja dia vaksin 2-3 hari yang lalu, Bapak Ibu. Berapa ya? 4 hari yang lalu lah dia vaksin. Saat dia vaksin, tidak tahu kenapa sorenya, ini orang yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, satu persekutuan doa dengan saya. Sorenya tiba-tiba tubuhnya lemas, tumpah-tumpah, ya. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata dia dinyatakan kena COVID. Hari ini masuk rumah sakit. Coba Bapak Ibu, ini orang percaya Tuhan Yesus loh. Kalau saat itu teman yang percaya Tuhan Yesus ini tidak punya peluru yang kuat, ya, dalam kehidupannya, mempunyai menara pandang yang kuat terhadap Tuhan Yesus Kristus, hancur tidak hidupnya? Hancur, Bapak Ibu. Dia akan ngomel-ngomel, sudahlah, katanya vaksin, ya, bisa menguatkan tubuh, ya. Tapi ternyata setelah divaksin, tidak lama Bapak Ibu, bukan tunggu 2-3 hari, tidak lama. Setelah divaksin, sorenya dia tumpah-tumpah, badannya lemas. Bukan dia tok, tapi suaminya juga katut, Bapak Ibu. Masuk rumah sakit dua-dua. Kita tadi banyak bantu melalui doa dan sebagainya, kita kuatkan si ibu ini supaya dia menjadi kuat, ya. Ada yang kasih pujian, kasih lagu pujian, dia nyanyi untuk menguatkan Bu Ong Ing ini, ya. Kasihan, cukup tua. Dia cerita seperti ini di medsosnya. Aku seharian tumpah-tumpah terus sampai tubuhku tidak kuat ini. Kayaknya kuat enggak, yang. Wah, teman-teman bilang, Tuhan Yesus kuatkan, Bu. Tuhan Yesus kuatkan, tetap semangat. Gitu Bapak Ibu, ya. Kita tahu bahwa ikut Tuhan Yesus gak cuma senangnya tok, tapi juga sudut-sudut penderitaannya, sudut-sudut susahnya ikut Tuhan Yesus. Itu juga harus kita nikmati, kita terima itu dengan sukacita, karena Dia yang menjadi kekuatan kita. Gitu Bapak Ibu, ya. Dan kita tahu, ya, kalau kita mempunyai sudut pandang yang lengkap tentang Tuhan Yesus, ya, sudut pandang yang komplit tentang Tuhan Yesus,
maka menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini, ya. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, kita tidak akan khawatir apapun juga, ya. Kita akan sanggup untuk menanggungnya. Mungkin masalah itu belum dilepaskan, mungkin, ya. Mungkin masalah itu mungkin bahkan tidak pernah dilepaskan dalam kehidupan kita seperti Paulus, ya, yang sampai minta 3 kali dan Tuhan tidak lepaskan duri dalam dagingnya dia. Mungkin seperti itu. Tapi kita akan terima itu dengan sangat terbuka, dengan tetap bersuka cita. Sebab apa? Sebab kita mempunyai menara pandang tentang Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan punya menara pandang yang cupet dalam kehidupan ini. Ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Bapak Ibu mungkin banyak dengar cerita tentang Polikarpus. Ya. Polikarpus ini adalah murid Yohanes, ya, uskup gereja di Smyrna abad yang kedua, ya. Uskup gereja di Smyrna abad yang kedua, ya. Pada saat pemerintahan sangat benci, pemerintahan Romawi sangat benci kepada orang Kristen, kemudian uskup ini dipegang dan kemudian akan dibakar, ya. Tapi yang megang ini menurut cerita, ya, yang megang uskup Polikarpus ini, dia tahu bahwa uskup ini adalah orang sepuh yang baik sekali kehidupannya, ya, yang sangat membantu untuk sekelilingnya, ya, tidak pernah berbuat jahat sekalipun juga. Cuma masalahnya dia orang Kristen, ya. Sampai orang yang megang dia, pasukan tentara bilang, sudahlah Pak Polikarpus, kamu bilang saja, sebut saja bahwa Kaisar Romawi itu Tuhan, ya. Kemudian kamu kasih sesembahan kemenyan sama dia, ya. Bilang bahwa dia Tuhan, sudah selesai, kamu akan dilepaskan, ya. Dan kemudian yang terakhir, hujat Tuhan Yesusmu. Kamu akan selamat dalam dunia ini. Kamu akan tetap jadi uskup, kamu akan tetap hidup, kamu akan tetap bisa menikmati kehidupanmu di masa tua dengan tenang. Tapi apa kata Polikarpus? Kata-katanya sangat luar biasa. Dan ini banyak dikutip oleh para hamba-hamba Tuhan, ya. Dikatakan seperti ini. Selama 86 tahun aku mengabdi kepada Yesus. Dia tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat membenci Kristus yang menyelamatkan aku? Itu tahun 166 Masehi, Bapak Ibu. Ditulis dan jadi bukti kehidupan nyata. Betapa orang yang cinta Yesus, yang punya pandangan lengkap tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam mujizatnya, sangat luar biasa dalam kesembuhannya, sangat luar biasa bagaimana dia bisa membangkitkan orang mati, tapi juga sangat luar biasa di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, di dalam masalah-masalah kehidupan yang sangat besar. Tuhan Yesus tetap hadir dan ada di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya juga Bapak Ibu yang dengar firman online saat ini. Puji nama Tuhan. Apa saat itu kemudian Tuhan lepaskan dan Polikarpus menjadi, lepas, kemudian dia menjadi uskup kembali? Enggak. Dia harus mengalami penderitaan yang sangat dalam dan kemudian dia harus dibakar hidup-hidup. Dan kemudian waktu dibakar hidup-hidup, ternyata dia tidak bisa mati, diambilkan tombak dan kemudian dibunuh dia. Mati enggak? Mati, Bapak Ibu. Tapi berkasnya, ya, tulisan Polikarpus menghidupi bukan hanya ribuan orang, tapi jutaan orang Kristen sampai detik ini. Biarlah dalam kehidupan kita, ya, kita mempunyai menara pandang yang luas tentang Tuhan, ya. Punyailah menara pandang, ya, melalui Alkitab yang kita baca. Sudah, jangan baca buku yang lain. Boleh baca buku yang lain, buku apapun juga, buku rohani, dengarkan firman online, khotbah online, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang top di Indonesia, semuanya it's okay, ya. Tapi jangan tinggalkan satu, baca Alkitab kita, ya. Baca Alkitab yang sudah Tuhan kasih buat kehidupan kita. Ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting buat setiap kehidupan kita. Renungkan itu tiap hari, ya. Itulah kekuatan kita, sehingga kita menjadi mempunyai peluru yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Orang kalau mempunyai persediaan peluru yang banyak, dia tidak akan khawatir apapun juga, ya. Ada musuh datang, dia tembak itu. Dia tidak akan kehabisan peluru, sebab memang pelurunya banyak sekali. Dia sangat kuat, karena dia mempunyai modal yang sangat kuat dalam kehidupannya. Itulah kita, ya. Saya berharap firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Ada satu quote yang menguatkan.
Dikatakan seperti ini. Jika hidupmu terasa berat, ya, jika hidupmu terasa berat, jangan berusaha sendiri terus. Gak kuat Bapak Ibu. Kamu tidak akan sanggup. Lipat tanganmu, tekuk lututmu, berdoalah kepada Tuhan Yesusmu. Dia pasti akan menguatkanmu dan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman pagi ini boleh menjadi berkat, jadi kekuatan buat setiap kita yang dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk sampaikan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Amin. Gembala Sida dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Amos yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar tetap membuat kita semakin hari berproses, semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupa Papa Mama, minggu ini tetap ada ibadah online Abba Kids jam 11 di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Dan untuk setiap hari kami Solution Talk Show, semua para jemaat kami himbau, kami minta, kami ajak untuk bersama-sama melihat acara ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke siapapun supaya jadi berkat bagi banyak orang. Karena akan ada banyak pojok diskusi, ada beberapa hal-hal yang luar biasa yang akan kita bahas bersama-sama dan tetap menjadi berkat buat kita semua. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah tetap bisa dilakukan secara online. Teman-teman juga dapat melihat informasi jadwal ibadah, pengkhotbahnya, semuanya di media sosial TDG. Kita akan memberikan persembahan untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami beribadah pada hari ini. Tetap sehat, tetap kuat, tetap kompak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.